Beberapa puluh tahun yang lalu, sejarah mencatat bahwa di Bukit Noden terdapat satu jenis naga yang hanya muncul satu kali seumur hidup. Naga ini diberi nama Zeus. Zeus hanya akan muncul jika seorang baik dengan kesaktian yang tinggi memintanya untuk datang. Seorang pendekar sakti bernama Edam adalah satu-satunya pendekar yang bisa memanggil Zeus. Pendekar Edam memang dikenal sebagai orang sakti dan disukai banyak orang. Sangat sulit memanggil Zeus. Dan saat pendekar Edam berhasil memanggil Zeus, berarti tidak akan pernah ada lagi yang bisa memanggil Zeus. Kehadiran Zeus sangat diinginkan semua orang. Zeus dipercaya dapat memberikan kesuburan tanah bagi daerah yang didatanginya. Terakhir kali Zeus datang, kerajaan tempat pendekar Edam tinggal berubah menjadi subur dan makmur. Kerajaan yang asalnya tandus, jarang datang hujan, sulit bercocok tanam, dan rakyatnya miskin. Setelah kehadiran Zeus, kerajaan tersebut berubah total. Semua warganya jadi makmur. Pengairan lancar dan tanaman apapun yang ditanam pasti tumbuh subur. Maka dari itu semua orang menginginkan Zeus untuk datang. Apalagi bagi kerajaan yang sedang kesulitan. Cerita tentang Zeus ini turun-temurun dipercaya hingga saat ini. Diketahui syarat untuk mendatangkan Zeus adalah melakukan 7 jurus sakti yang sangat sulit dilakukan. Dan hanya orang baik dengan kesaktian tinggi yang bisa mendatangkan Zeus. Setelah kedatangan Zeus sampai saat ini, semua kerajaan menggerahkan pendekar terbaiknya untuk mendatangkan Zeus. Pendekar terbaik dipilih dan dilatih agar bisa melakukan 3 jurus sakti agar bisa mendatangkan Zeus. Namun, pendekar yang terpilih selalu saja gagal. Entah saat melakukan jurus sakti, atau karena memang tidak memiliki hati yang baik. Salah satu dari banyaknya kerajaan yang sedang dilanda krisis yang sangat menyedihkan adalah kerajaan Juho. Akibat kalah perang, semua harta yang dimiliki kerajaan Juho habis diambil oleh lawan perangnya. Lahan kerajaan Juho juga berubah menjadi rusak akibat dari ledakan bom perang. Semua warga kerajaan Juho sudah melakukan berbagai cara agar kerajaannya bisa kembali seperti semula. Namun selalu gagal. Sedikit demi sedikit, warga kerajaan Juho meninggal akibat kelaparan dan kekurangan air bersih. Tuan Dima adalah tokoh yang dituakan di kerajaan Juho. Saat Tuan Dima muda, Tuan Dima menjadi saksi munculnya Zeus. Walaupun saat itu, Tuan Dima usianya masih sangat muda. Namun apa yang dilihatnya tidak akan pernah dilupakan. Tuan Dima yang sudah lelah dengan keadaan di kerajaan Juho, mengusulkan agar memilih 3 pendekar dari kerajaan Juho untuk menjalankan jurus sakti agar bisa mendatangkan Zeus. Usulan Tuan Dima ditolak oleh tokoh-tokoh yang ada di kerajaan Juho. Para tokoh ini menganggap usulan Tuan Dima tidak masuk akal karena semua orang tahu bahwa Zeus tidak akan pernah datang kembali dengan cara apapun. Sebenarnya Tuan Dima juga tahu bahwa Zeus tidak akan datang kembali. Namun karena putus asa dengan keadaan kerajaan Juho, Tuan Dima tidak berpikir panjang dan memaksa untuk menjalankan usulannya. Tuan Dima bersikukuh bahwa tidak ada salahnya untuk berusaha agar Zeus datang. Karena Tuan Dima yakin bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Setelah negosiasi panjang, akhirnya usulan Tuan Dima diterima para tokoh lainnya. Jasa Tuan Dima memang sangat besar bagi kerajaan Juho. Sehingga para tokoh segan dan menghormati apapun yang Tuan Dima minta. Setelah usulannya diterima, Tuan Dima mengumpulkan warga kerajaan Juho untuk menyampaikan pengumuman. Hanya Tuan Dima yang akan memilih pendekar terbaik untuk dilatih agar bisa melalui 7 ritual suci demi bertemu dengan Zeus. Tak perlu waktu lama. Tuan Dima langsung memilih 3 pendekar yang menurutnya berhati baik dan akan berhasil melalui jurus-jurus yang terkenal sangat sulit ditaklukkan. Pendekar pertama adalah Uma. Usianya baru menginjak 25 tahun.
seorang yatim piatu yang kehilangan orang tuanya saat perang melawan kerajaan yang membuat kerajaan Juho porak-poranda. Uma menjadi pendekar tangguh karena kehebatannya. Pendekar kedua adalah Alan. Pendekar yang ahli berperang, menguasai berbagai jurus kesaktian dan terkenal dermawan. Usianya tidak jauh lebih muda dari Uma. Dari kecil sudah ditinggalkan oleh keluarganya yang pergi dari kerajaan Juho. Karena keahliannya, warga kerajaan Juho menganggap Alan akan berhasil melakukan jurus-jurus sakti dan bisa mendatangkan Zeus. Pendekar ketiga adalah Julio. Pendekar yang satu ini usianya masih 17 tahun, jauh di bawah Uma dan Alan. Walaupun masih muda, Julio sudah ahli dalam siasat perang. Sifat Julio yang cerdas dan banyak ide membuat Tuan Dima memilihnya. Akhirnya, 3 pendekar pilihan Tuan Dima ini melakukan jurus-jurus sakti satu demi satu. Walaupun hanya ada 7 jurus sakti, namun 7 jurus tersebut memerlukan waktu panjang dan ketahanan tubuh yang luar biasa. Uma, Alan, dan Julio, ketiganya terlihat tidak menyerah dan bersemangat melakukan jurus demi jurus. Setelah perjalanan panjang, akhirnya semua jurus berhasil ketiga pendekar ini lalui. Tinggallah hal terakhir untuk bisa mendatangkan Zeus, yakni ketiga pendekar harus melakukan jurus terbaik agar Zeus bisa datang. Dari jurus-jurus tersebut, hanya jurus yang dilakukan dengan hati baik yang mampu mendatangkan Zeus. Ketiga pendekar ini berdiri di sebelah lapangan yang ada di kerajaan Juho. Tuan Dima bilang, lakukan yang terbaik untuk kebaikan bersama, maka Zeus akan datang. Uma berkata di dalam hatinya, kerajaan Juho sedang hancur. Keluargaku pergi meninggalkanku. Jika kamu, Zeus, benar adanya, tolong bangun kembali kerajaan Juho seperti keadaan semula, dan bantu aku mencari keluargaku. Alan berkata, Zeus, sejujurnya aku tidak mempercayai dongeng-dongeng tentangmu. Namun demi kerajaan Juho dan kesuburan tanah kerajaan Juho, aku akan melakukan apapun. Aku akan percaya dongeng itu jika kamu datang ke kerajaan ini. Julio berkata, Zeus, aku tidak punya banyak keinginan. Karena saat ini aku bersyukur masih bisa membantu banyak orang dan berjuang demi kerajaan Juho. Bangun kembali kerajaan Juho seperti semula. Suburkan kembali tanahnya agar rakyatnya sejahtera. Terima kasih, Zeus. Tak lama kemudian semua orang terkaget-kaget karena Zeus benar datang kembali. Tuan Dima hanya bisa tercengang karena dia tidak menyangka Zeus akan datang. Naga besar dan gagah ini datang kembali. Namun Zeus tidak datang begitu saja. Zeus datang sambil berkata, anak muda ini berkata untuk kebaikan banyak orang. Sementara 2 orang lain hanya memikirkan dirinya sendiri. Aku akan membantu anak muda ini, tapi tidak dengan yang lainnya. Tiba-tiba saja Uma dan Alan terjatuh dan tidak sadarkan diri. Alan dan Uma tewas di tempat. Sementara Julio merasa senang melihat Zeus yang ternyata mau membantu sesuai dengan harapannya untuk membangun kembali kerajaan Juho. Setelah kejadian itu, beberapa waktu kemudian kerajaan Juho kembali seperti keadaan semula. Tanah subur, air mengalir deras, dan warga kembali hidup bahagia.